Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hartiana Mubainah dengan NIM A12 2024 07281. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar Customer Relationship Management, yaitu pengenalan konsep dasar CRM dan arti penting dalam mengelola hubungan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis. CRM sendiri itu adalah strategi tingkat tinggi untuk menyelaraskan orang, proses, dan teknologi guna mencapai tujuan terkait pelanggan. Tujuan utamanya sendiri yaitu memperoleh pemahaman mengenai konsep CRM serta alasan dan cara organisasi tersebut menggunakannya. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada memahami hubungan. Untuk fokus utama dalam materi ini yaitu memahami alasan perusahaan yang ingin menjalin hubungan dengan pelanggan dan pentingnya mengidentifikasi pelanggan secara akurat. Untuk motivasi mendasarnya yaitu ada faktor ekonomi seperti meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya pemasaran, dan juga mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pelanggan. Untuk konsep kuncinya sendiri itu ada lifetime value, yaitu nilai seumur hidup pelanggan yang digunakan sebagai ukuran segmen pelanggan. Untuk tantangan utamanya yaitu kesulitan melacak dan mengumpulkan data lengkap yang akurat dari setiap individu ataupun konsumen. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada merencanakan dan mengimplementasikan proyek CRM. Dalam materi ini itu membahas tahapan dan proses terstruktur dalam merencanakan dan melaksanakan proyek CRM. Untuk prosesnya sendiri itu terbagi dari 5 fase utama, yaitu develop the CRM strategi, yaitu mengembangkan visi dan menetapkan tujuan CRM. Selanjutnya ada build the CRM project foundation, itu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan membangun struktur tata kelola proyek. Selanjutnya identify improvement opportunity. Selanjutnya ada develop the CRM business blueprint, yaitu melakukan data review dan gap analysis. Terakhir ada performance evaluation, yaitu mengevaluasi hasil proyek yang mencakup waktu atau anggaran, dan hasil bisnis, yaitu yang mencakup pencapaian tujuan dari CRM. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengembangkan dan mengelola dan menggunakan customer related database, yaitu pentingnya database konsumen untuk kesuksesan CRM. Nah, pemahaman mendalam tentang pelanggan itu bersumber dari database, dan itu termasuk kunci utama kesuksesan CRM. Dan di sini terdapat 4 jenis CRM berdasarkan penggunaan data, yaitu yang pertama strategis, yaitu mengidentifikasi target pelanggan. Yang kedua operasional, yaitu menggunakan data untuk menjalankan proses bisnis sehari-hari. Yang ketiga ada analitik, itu menggunakan data untuk mendukung keputusan pemasaran, penjualan, dan juga layanan. Yang keempat ada kolaboratif, yaitu menggunakan data untuk menyelaraskan upaya mitra saluran distribusi. Oke, lanjut ke materi yang kelima, yaitu ada Customer Portfolio Management atau CPM. Ini merupakan metode yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengoptimalkan pelanggan. Untuk CPM ini itu adalah kumpulan kelompok pelanggan yang eksklusif. Itu dikelompokkan berdasarkan variabel strategis untuk tujuan mengoptimalkan kinerja bisnis. CPM sendiri ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis dengan menawarkan proporsi nilai yang berbeda kepada kelompok pelanggan yang berbeda juga. Untuk fungsi penting CPM sendiri itu adalah segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi sub yang homogen agar dapat menciptakan proporsi nilai yang unik. Oke, lanjut ke materi yang keenam, ada Customer Relationship Management dan Customer Experience.
di materi ini itu meningkatkan pentingnya customer experience sebagai medan dalam persaingan. Nah, customer experience sendiri ini adalah sentimen keseluruhan pelanggan terhadap setiap interaksinya dengan brand maupun dengan perusahaan. Nah, untuk mengelola dan menganalisis customer experience ini itu sangat penting karena dapat memberikan value sendiri bagi perusahaan tersebut. Dan juga ada faktor emosional yang sangat berpengaruh, di mana lebih dari 50% itu pengalaman konsumen didasarkan pada emosi yang menentukan loyalitas bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada siklus aktivitas pelanggan, itu melibatkan 3 tahap, yaitu memutuskan apa yang akan dilakukan, yang kedua mengimplementasikan keputusan tersebut, yang ketiga mereview keputusan yang sudah dilakukan. Oke, lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membedakan pelanggan. Itu merupakan prinsip bahwa setiap pelanggan itu unik dan harus diperlakukan secara berbeda berdasarkan nilai dan juga potensi yang berbeda juga. Nah, setelah mengidentifikasi, langkah selanjutnya itu ada membandingkan dan membedakan pelanggan. Untuk penilaian konsumen itu menggunakan 2 konsep. Yang pertama ada nilai aktual, yaitu nilai aset finansial saat ini dari pelanggan untuk kontribusi masa depan konsumen. Yang kedua ada nilai potensial, yaitu nilai yang dapat diberikan jika perusahaan menerapkan strategi untuk meningkatkannya. Selanjutnya ada pelanggan itu dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, most valuable customer atau pelanggan yang paling menguntungkan, most growable customer yaitu pelanggan yang berpotensi tumbuh, below zero pelanggan yang tidak menguntungkan, dan terakhir migrator yang berada di tengah-tengah tidak menguntungkan dan potensi rendah. Oke, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.